Kekerasan terhadap pasangan adalah masalah yang sering kali tidak terlihat oleh orang-orang. Dalam hubungan yang terkesan harmonis, di balik senyuman dan kebersamaan bisa jadi tersembunyi luka, rasa takut, dan penderitaan yang mendalam. Kekerasan itu tidak selalu berbentuk fisik. Terkadang kata-kata yang menusuk hati, kontrol yang berlebihan, dan penghinaan yang terus-menerus bisa meninggalkan bekas luka yang sama dalamnya seperti pukulan. Sayangnya, banyak orang yang terjebak dalam siklus ini tanpa menyadari bahwa mereka sedang menjadi korban atau bahkan pelaku dari kekerasan dalam hubungan. Kekerasan terhadap pasangan bukan hanya tentang siapa yang lebih kuat atau siapa yang lebih lemah, melainkan tentang pelanggaran batas, menipu, dan memanipulasi kekuasaan yang seharusnya tidak ada dalam hubungan yang sehat. Setiap pasangan berhak hidup dalam cinta dan saling menghargai, bukan dalam ketakutan dan rasa sakit. Melalui video ini, kita akan membahas kekerasan terhadap pasangan melalui perspektif psikologi. Lama kan buka pintu ya? Maaf, soalnya tadi aku buatin makanan. Aduh, mana makananku? Kok ada sediakan begini? Iya, sebentar. Ini makanannya buat kamu. Ih, makanan apa ini? Ya, ini kan kesukaan kamu dulu. Aku lagi ngapain ini? Nggak sering-sering apa cus? Nah, video sebelumnya itu menunjukkan kekerasan terhadap pasangan ya teman-teman. Menurut Harvey di tahun 2003, kekerasan itu sangat erat kaitannya dengan kekuasaan dan juga kontrol terhadap pasangannya. Harvey sendiri juga menjelaskan bahwa kekerasan itu merupakan salah satu cara si pasangan itu untuk mendominasi si pasangan lainnya. Nah, apa aja sih bentuk-bentuk dari kekerasan itu? Jadi bentuk-bentuk dari kekerasan itu bisa berupa kekerasan fisik, kekerasan verbal, secara verbal baik secara emosional juga. Jadi teman-teman, faktor yang mempengaruhi kekerasan terhadap pasangan itu yang paling umum adalah faktor status sosial dan ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga itu bisa terjadi di kalangan manapun. Tapi teman-teman, kekerasan ini lebih sering terjadi di keluarga yang dengan ekonominya pas-pasan. Mungkin karena mereka lebih tertekan dengan finansialnya dan lebih bergantung kepada pasangannya. Nah, jadi ada 6 jenis kekerasan terhadap pasangan. Yang pertama adalah kekerasan fisik. Contoh dari kekerasan fisik ini adalah mendorong, memukul, atau melukai pasangan secara fisik. Kekerasan ini biasanya digunakan untuk mengintimidasi atau mengendalikan pasangan. Yang kedua adalah kekerasan psikologis. Contohnya adalah ancaman, penghinaan yang bisa membuat pasangan itu merasa nggak berdaya atau kehilangan harga diri. Yang ketiga adalah kekerasan verbal. Nah, kekerasan verbal ini adalah kata-kata yang bisa melukai emosional sang pasangan. Nah, kata-kata itu bisa sama berbahayanya dengan kekerasan fisik. Empat, ada kekerasan ekonomi. Jadi kekerasan ekonomi ini terjadi ketika salah satu pasangan itu membatasi akses sumber daya mereka. Contohnya itu seperti melarang pasangannya itu bekerja atau membatasi pengeluaran mereka. Yang kelima itu ada kekerasan seksual. Jadi melibatkan pemaksaan terhadap pasangan ketika ingin melakukan seksual. Kekerasan ini disertai dengan ancaman atau paksaan.
Yang keenam ada pengabaian. Pengabaian ini tindakan tidak peduli terhadap terhadap pasangan. Jadi pasangan tersebut tidak memberikan perhatian atau kasih sayang kepada pasangannya. Nah, faktor yang lain itu ada stres dan penyalahgunaan zat. Nah, stres yang tinggi itu biasanya terjadi jika stres itu bersifat jangka panjang, sulit dikendalikan, dan tidak dapat diprediksi. Nah, biasanya orang-orang yang mengalami stres ini akan beralih ke penggunaan zat dan penggunaan alkohol. Nah, hal ini tuh bisa membantu dalam waktu yang singkat, tapi jika digunakan dalam jangka panjang, biasanya penggunaan zat ini malah akan memperburuk situasi. Nah, faktor ketiga yaitu ketidakcocokan dalam status. Ketidakcocokan dalam status misalnya ketika perempuan itu memiliki kontribusi ekonomi yang lebih tinggi daripada pasangan laki-lakinya. Nah, biasanya pasangan laki-lakinya ini akan merasa bahwa dia memiliki dominasi dan kontrol yang lebih sedikit daripada perempuannya dan akan melakukan tindak kekerasan untuk merebut kembali kontrol yang dimiliki oleh perempuan tersebut. Nah, alasan kekerasan itu dapat terjadi bukan karena satu faktor tunggal ya teman-teman. Ini bisa jadi karena kombinasi dari stres, penyalahgunaan zat, ketidakcocokan status, hingga masalah ekonomi. Nah, jadi teman-teman, yang keempat adalah langkah-langkah yang bisa diambil untuk korban yang mengalami kekerasan terhadap pasangan. Nah, langkah yang pertama itu, korban bisa mencari tempat penampungan dan bantuan profesional. Nah, korban yang mengalami kekerasan terhadap pasangan itu bisa mencari perlindungan sementara dalam bentuk rumah transisi atau rumah perlindungan krisis. Nah, selanjutnya korban itu juga bisa menghubungi bantuan profesional, contohnya kayak pekerja-pekerja sosial yang sudah terlatih dan bantuan seperti psikolog atau psikiater untuk memberikan mereka dukungan dan masukan secara emosional. Nah, yang kedua teman-teman, ada yang namanya layanan khusus. Layanan khusus contohnya kayak hotline, tim intervensi polisi, juga sistem hukum itu dapat memberikan bantuan cepat untuk korban yang memerlukan bantuan secara segera. Nah, hotline ini contohnya itu bisa memungkinkan korban untuk berbicara secara anonim, sedangkan layanan khusus dari sistem hukum seperti pengacara atau polisi itu dapat memberikan korban bantuan dalam perlindungan hukum. Nah, yang ketiga teman-teman ada melaporkan kekerasan. Nah, melaporkan kekerasan ini mungkin akan melibatkan tenaga medis, otoritas, bahkan masyarakat untuk ikut serta melaporkan kekerasan yang terjadi terhadap pasangan. Nah, apa sih guna melaporkan kekerasan ini? Jadi teman-teman, guna melaporkan kekerasan ini biar terjadi intervensi dini agar si korban itu mendapatkan perlindungan dan agar si korban itu tidak mendapatkan kekerasan terhadap pasangan secara berkala. Nah, yang keempat teman-teman ada pendidikan dan kesadaran. Jadi teman-teman, mengedukasi masyarakat tentang bahayanya dampak dari kekerasan terhadap pasangan itu sangat pentingnya, terutama agar masyarakat itu menjadi pihak yang akan membantu korban yang menghadapi kekerasan terhadap pasangan. Hal ini bisa dilakukan dengan teman, keluarga, atau komunitas untuk mendukung korban dalam menghadapi kekerasan terhadap pasangan. Setiap orang berhak merasa aman dan dihargai dalam hubungan mereka. Kekerasan terhadap pasangan bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga masalah kita bersama sebagai masyarakat yang peduli akan keadilan dan kemanusiaan. Dengan mengenali tanda-tanda kekerasan dan berani mengambil langkah untuk mencegah atau menghentikan kekerasan, kita bisa membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi semua orang. Jangan ragu untuk mencari bantuan, baik untuk diri sendiri maupun orang-orang di sekitar Anda. Karena menghentikan kekerasan bukan hanya tugas korban, tetapi tanggung jawab kita bersama. Setiap orang layak mendapatkan hubungan yang penuh kasih dan kebahagiaan. Terima kasih telah menonton video ini.